pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak kelas 8. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PPKN materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Selamat memperhatikan. Menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak, namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita dapat mengatasi semua itu. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas, lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda pada abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, yaitu Gajah Mada, berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin, Indus dan Nisos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog Inggris, mengusulkan istilah Indonesians dan preferensi Malayunesians untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Malayan Archipelago.
Seorang mahasiswa bernama Earl James Richardson Logan menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun, di kalangan akademik Belanda di Hindia Timur enggan menggunakan Indonesia. Sebaliknya, mereka menggunakan istilah Melayu Nusantara atau Malaysia Archipel. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memopulerkan nama Indonesia melalui bukunya Indonesian oder die Inseln des Malaysian Archipels. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Persbureau di tahun 1913. Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno seperti Kutai yang berdiri pada abad 4 di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon pada abad 15. Kemudian, beberapa abad setelah itu, berdiri Kerajaan Sriwijaya pada abad 5, Kerajaan Majapahit pada abad 13, dan Kerajaan Mataram pada abad 7. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara. Pada waktu itu, sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. Mengenai sejarah Nusantara, Bung Karno pernah menyampaikan dalam pidato lahirnya Pancasila di depan Dokuritsu Junbijo Sakai pada 1 Juni 1945 bahwa kita hanya 2 kali mengalami nasional stat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Nasional stat hanya Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat di sekitar tahun 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Para pendiri negara memiliki semangat dan komitmen dalam memperjuangkan kemerdekaan. Semangat adalah merupakan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Para pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara. Berikut ini kita kaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang biasa dipanggil Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi Kawakan pendiri syariat Islam. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Di penjara Bancai, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat ketua PNI dijebloskan ke penjara Bancai bersama rekan satu pergerakannya, yaitu Raden Gatot Mangkupraja sebagai Sekretaris 2 PNI Pusat, Maskun Sumadireja sebagai Sekretaris 2 Cabang Bandung, dan Supriyadinata sebagai anggota PNI Cabang Bandung. Di penjara itu, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Ruangan pengap dan gelap dalam penjara Bancai tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Di kamar TA01, Insinyur Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, ditulis dengan beralaskan penutup dari kloset duduk yang dijadikan meja untuk menulis di dalam cahaya yang terbatas. Pledoi tersebut dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial, Landrat, Bandung. Soekarno dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah sehingga PNI bentukan Soekarno dibubarkan pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, Insinyur Soekarno kemudian bergabung dengan Partindo karena ia sudah tidak memiliki partai lagi. Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian, ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir.
Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia menjadi surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada di dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatera Nenbon, wilayah Padang, pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partij, yaitu Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India, yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nasir, Sutan Pamuntjak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Aksi ini menuai reaksi keras Hatta, lalu Hatta mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Beliau memiliki prinsip, "Aku rela di penjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya.
Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Setelah agresi militer II, yaitu tanggal 19 Desember 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Menumbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Selain Bung Karno dan Hatta, sejumlah tokoh nasional juga diasingkan di bangunan yang terletak di pucuk Gunung Menumbing, yaitu Sekretaris Negara Pringgodikdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastro Amijoyo, Ketua Badan KNIP Mr. Asaat, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma merupakan tokoh-tokoh yang bersama Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Semangat dan komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak tokoh pendiri negara lainnya yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Berikut adalah kata-kata motivasi dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan. Kata-kata bijak Insinyur Soekarno tentang perjuangan. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kata-kata Muhammad Hatta yang bisa membakar semangat. Aku rela dipenjara, asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita. Kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Tindakan jauh lebih penting daripada kata-kata. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas. Demikian tadi pembahasan materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah, memiliki semangat dan komitmen kebangsaan seperti para pendiri negara. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya.